Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Jahra dengan NIM 22109111 dari program studi kedokteran program sarjana angkatan tahun 2022. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi jantung, pembuluh darah dan juga sistem respirasi. Oke, baik. Jadi kita mulai dari si anatomi jantungnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini dapat dilihat ini adalah gambaran dari jantung di buku Sobota. Oke, baik, bisa terlihat jelas ya. Nah, kemudian si jantung ini nantinya dia akan memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah si gambar jantungnya. Jadi seperti kita ketahui bahwa jantung ini tuh besarnya seperti genggaman tangan kita. Ya, kurang lebih seperti ini. Yang beratnya sekitar 250 sampai 350 gram. Dia itu berlokasi di dalam rongga toraks sedikit ke kiri dari garis tengah. Jadi kayak ini misalnya garis tengah toraks kita agak lebih ke kiri sedikit. Oke. Ini gambarnya, mohon maaf apabila kurang jelas. Kemudian dia itu terdiri dari beberapa lapisan. Ada lapisan perikardium, endokardium dan juga miokardium. Kalau perikardium itu dia adalah lapisan yang paling terluar, fungsinya adalah untuk melindungi si jantung. Kemudian kalau dia itu miokardium, dia adalah si lapisan si otot jantungnya. Nih, oke, terlihat. Nanti saya tunjukin. Kemudian ada juga yang endokardium yang merupakan lapisan terdalam yang melipisi si ruang jantung. Oke, baik. Jadi untuk yang perikardium, nih terlihat, ini yang saya buletin. Oke, perikardium ini adalah perikardium serosum lamina parietalis. Kemudian ini adalah perikardium serosum lamina visceralis atau epikardium. Kemudian di sini ada juga perikardium serosum lamina parietalis. Ya, ini sama ini kurang lebih sama. Kemudian ini ada juga perikardium serosum lamina parietalis. Oke. Baik, nah kemudian ini adalah si gambar dari miokardiumnya. Bisa terlihat ini. Nih adalah mohon maaf, ini adalah epikardium. Perikardium serosum lamina visceralis atau epikardium. Nah, ini epikardium ini adalah nih kelihatan kan dia itu adalah si lapisannya tadi yang putih, gambarnya di sini. Oke. Baik, kemudian si jantung ini nantinya memiliki 4 katup yang seperti buat kita mendengarkan auskultasi ada 4 kan, katup aorta, pulmonal, trikuspid dan juga mitral. Nah, kemudian kalau katup yang trikuspid dia berada di antara si atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Kalau yang katup mitral dia berada di atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Kalau katup pulmonal dia antara ventrikel kanan dan juga arteri pulmonalis. Kemudian kalau dia itu katup aorta berarti di antara ventrikel kiri dan juga si aorta. Nah, kemudian kalau yang ruang jantungnya itu dia tadi terdiri dari atrium kanan dan kiri serta ventrikel kanan dan juga kiri. Oke, sampai situ. Kemudian dia itu ada juga pembuluh darah yang besar. Pembuluh darah besarnya itu ada 4. Yang pertama adalah vena cava superior dan juga inferior. Vena cavanya ini, vena cava superior. Oke, terlihat vena cava superior ini yang berwarna biru. Kemudian ada juga arteri pulmonalis. Nih, ini yang merah. Arteri pulmonalis dextra kelihatan? Ya, arteri pulmonalis dextra. Kalau yang ini adalah arteri pulmonalis sinistra. Kelihatan arteri pulmonalis sinistra. Kemudian dia itu ada juga vena pulmonalis. Kemudian ada juga si aorta. Kelihatan aortanya? Ini kalau ini adalah si arcus aorta. Oke, kelihatan.
Kemudian, nah ini yang lebih jelas. Ini adalah si aorta yang lebih besar. Oke, baik, sampai sini. Kemudian dia itu kalau siklus jantung itu ada dua kan, sistol dan juga diastol. Kalau sistol itu dia adalah kontraksi ventrikel dan juga pengeluaran darah. Kalau diastol itu adalah relaksasi ventrikel dan juga pengisian si darahnya itu. Kemudian ini kita lihat gambarnya nih supaya lebih jelas. Mohon maaf apabila cahayanya kurang memadai. Nah, ini tadi yang vena cava superior. Vena cava superior di sini yang berwarna biru, tapi kalau dilihat di kadaver tidak berwarna biru ya, guys. Kemudian ini ada sinus trunci pulmonalis dan juga auricula sinistra dan juga ventriculus cordis sinister. Ini tuh adalah miokardium. Nah, jadi ini gambaran miokardiumnya. Kalau yang di bawah ini adalah sama juga gambaran miokardium. Nah, jadi di sini tuh lebih kelihatan atrium cordis sinistrum. Jadi dia itu yang kayak berserat-serat. Nah, oke, kayak berserat-serat. Kemudian di sini juga ada sulcus coronarius, ventriculus cordis sinister. Kemudian kalau ini adalah jaringan otot jantung yang miokardium. Sebenarnya sama aja sama yang di sebelah, cuma kayak supaya lebih jelas aja. Di sini lebih kelihatan apexnya ini yang kayak lebih berputar-putar. Oke. Nah, terus di sini ada juga palpa trunci pulmonalis yang merupakan dia itu kayak gabungan dari valvula seminularis dextra, valvula seminularis anterior, dan juga valvula semilunaris sinistra. Nah, ini gambarnya. Kalau yang dextra yang di sebelah sini. Nah, oke. Kalau yang anterior yang ini, sinistra yang ininya, yang lebih di bawahnya. Oke, kemudian di sini juga ada tendo infundibuli. Nah, ini tendonya yang di tengah-tengah antara ininya. Kelihatan yang di antara yang bulatan-bulatannya itu. Kemudian ada juga ini palpa atrioventricularis sinistra atau valva mitralis. Kemudian di sini juga ada valva atrioventricularis dextra atau palpa tricuspidalis. Oke, baik. Kemudian nah ini supaya lebih jelas, di sini ada vena pulmonalis sinistra superior yang ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada vena cardiaca magna. Vena cardiaca magna itu yang ini. Nah, sama yang biru kelihatan di sini. Oke, baik, kelihatan ya. Kemudian di sini juga ada ostium anterioventricular dextrum. Vena cava superiornya juga terlihat jelas di sini yang kayak ada bulatan-bulatan yang di bawah yang warna birunya itu. Kemudian Ini nih kalau gambar jantung kita lihat dari serambi kiri. Ada atrium cordis, kemudian ada juga bulbus aorta. Nah, jadi kan di sini tuh ada aorta, makanya di sininya tuh ada juga bulbus dan juga ada sinus. Kalau dia trunkus, trunkus tuh yang agak bulat nih. Nah, yang ini adalah trunkusnya. Oke, kemudian ada juga chorda tendinae. Chordanya tuh yang ini, yang kayak berserat-serat. Nah, kelihatan serat-seratnya yang kayak warna abu-abu gitu. Kemudian nih adalah bisa kita lihat dari bilik kirinya ada musculus papillaris anterior, chorda tendinae. Nah, ini yang kayak udah jelasin tadi, yang kayak dia tuh kayak serat-serat panjang kayak sarang laba-laba kurang lebih. Oke, baik. Kemudian si jantung ini dia nantinya akan mempunyai nodus. Nodusnya ada nodus SA, nodus AV, terus
dan juga Battle of His dan Serat Purkinje. Oke, kemudian kalau tadi udah dijelasin juga mengenai arteri, bahwa arteri itu dialah membawa darah ke jantung. Kemudian dia itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah tunica intima, tunica media, dan juga tunica adventitia. Nah, ini tuh kayak berkaitan lagi ke histologinya. Kemudian ada juga arteri utama, yaitu ada aorta dan juga arteri pulmonalis seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian dia itu juga berfungsi dalam sirkulasi darah, yang mana sirkulasinya ini ada sirkulasi sistemik dan juga sirkulasi pulmonal. Kalau dia itu sirkulasi sistemik, maka dia akan dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke atrium kanan. Kemudian kalau dia itu sirkulasi pulmonal, maka dari ventrikel kanan ke paru-paru, kemudian kembali ke atrium kiri. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke dalam sistem respirasinya. Kalau sistem respirasi itu fungsi utamanya adalah untuk pertukaran gas, yaitu oksigen dan juga karbon dioksida. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa saluran napas itu terdiri dari 2, ada yang bagian atas, ada juga yang bagian bawah. Kalau bagian atas itu kita mulai dari rongga hidung. Di dalam rongga hidung kemudian ada juga faring seperti nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Kemudian kalau yang bagian bawah itu ada terdiri dari laring, trakea, kemudian bronkus, dan juga ada bronchiolus serta ada alveoli. Kemudian kita masuk ke paru-paru. Kalau paru-paru itu dia ada lobusnya lagi, terdiri dari 2 lobus kiri dan juga lobus kanan. Kalau dia lobus kanan memiliki 3 lobus lagi, dibagi lagi, ada juga superior, media, dan juga inferior. Kalau yang paru-paru kiri, maka dia itu terdiri dari 2 lobus, yang superior dan juga ada yang inferior. Nah, kemudian ada juga nih yang namanya itu pleura. Kalau pleura itu dia ada 3, pleura parietalis, pleura visceralis, dan juga ruang pleura. Kalau dia itu pleura visceralis, maka dia itu adalah yang menempel di bagian paru-parunya. Kalau dia yang parietalis, maka melapisi dinding si toraksnya itu. Kemudian kalau yang ruang pleura, dia itu adalah mengandung cairan, yaitu cairan pleura. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengurangi si gesekannya itu. Kemudian buat mekanisme pernapasan, dia itu terdiri dari ventilasi paru dan juga pertukaran gas. Nah, kemudian kalau yang dia itu di ventilasi paru, dia terdiri dari inspirasi dan juga ekspirasi. Seperti yang teman-teman ketahui, inspirasi dan juga ekspirasi itu berbeda. Kalau inspirasi penghirupan, kalau ekspirasi dia itu adalah pengeluaran. Kalau pertukaran gas, dia itu terjadi di alveoli, di mana oksigennya itu masuk ke dalam darah dan juga karbon dioksidanya keluar dari darah. Kemudian kalau dia itu yang regulasi pernapasan, maka dia itu terjadi di pusat pernapasan di otak, yaitu di mana di medula oblongata dan juga di pons. Kemudian ada juga komereseptor yang dia itu fungsinya untuk mendeteksi perubahan kadar CO2 dan O2 di dalam darah. Oke, baik, sampai di situ. Kemudian kita kembali lagi nih ke jantung. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jantung itu tuh banyak sekali pembagiannya, serta banyak juga struktur-struktur yang ada di dalamnya situ. Kemudian nih, seperti yang di sini, ini adalah masuk ke arteri ya guys. Nah, ini arteri jantung, arteri coronariae. Nah, ini bisa kita lihat bahwa di sini itu banyak sekali jantung. Nah, jadi kayak dari sini tuh kita berpikir bahwa Tuhan menciptakan ini dengan sebaik mungkin, dengan segala fungsinya masing-masing yang mungkin kalau dari manusia sendiri kayak belum, ya pastinya
tidak bisa sesempurna ini buat menciptakan sesuatu. Nah, kita kembali ke jantungnya. Di sini ada arteri coronaria dextra. Terus ada juga arteri coronaria sinistra. Nah, kelihatan ini arterinya yang berwarna merah. Oke, baik, kelihatan ya. Kemudian di sini tuh ada perdarahan arteri pada sisi belakang jantung dan juga variabilitasnya tampak dorsal. Nah, ini apabila terjadi pendarahan, gambarnya ini yang 70%, 20% dan juga 10%. Nih, kalau gambar satu, nih kita lihat gambar satu nih adalah arteri coronaria sinistra, ramus circumflexus. Kemudian yang nomor 2 adalah arteri coronaria sinistra posterior ventriculis sinistri. Kemudian kita lanjut yang ke sebelahnya. Nih kayaknya semakin sulit. Cuma kayak kita lihat-lihat aja, di sini ada arteri coronaria sinistra. Pokoknya arteri coronaria ini nih kalau kita lihat di buku semua bota sangat kelihatan. Kemudian ini ada lagi gambar ini vena. Ini kelihatan kan venanya? Vena obliqua atrii sinistra dan juga vena cardiaca magna. Vena cardiaca magna. Magna tuh artinya besar. Nah, jadi dapat dilihat di sini kan bahwa arterinya itu sangat besar dan jelas berwarna biru. Oke, kelihatan. Nah, kemudian jantung ini seperti yang kita tahu bahwa letaknya tadi kan agak ke kiri pada bagian toraks. Kemudian dia itu memiliki perlindungan, di mana dia itu dilindungi oleh tulang dada atau sternum yang di depan, tulang belakang, dan juga tulang rusuk di sekelilingnya. Pokoknya dia itu jantung sangat dilindungi. Kemudian ini gambarnya guys, bisa kita lihat lebih banyak lagi. Nah, nanti nih ini adalah si letak jantungnya di sini. Coba gambarannya. Ini kan toraks, jadi agak lebih ke kiri. Terus di sini ada aorta, ada vena cava superior, valva aorta. Terus di sini adalah valva trunci pulmonalis, valva atrioventricularis sinistra. Nah, di sini apex cordis, ini apex jantung. Makanya kalau di OSCE itu ada skillnya tersendiri juga. Kemudian ini adalah kantung jantung atau perikardium. Bagian depan dilepaskan, tampak pembuluh darah besar dan dangkal serta tampak ventral. Nih, ini adalah si perikardium, bisa terlihat? Oke, terlihat ya. Kalau di perikardium itu bisa kita lihat di sini adalah sinus transversus perikardii. Ini adalah sinusnya. Nih sinus dari sini ke sini berjalan. Oke. Kemudian ada juga vena pulmonalis. Vena pulmonalis sinistra superior, vena pulmonalis sinistra inferior. Pokoknya dia itu kayak ada yang di atas, ada yang di bawah sesuai dengan namanya. Oke, kemudian vena pulmonalis dextra superior, vena pulmonalis dextra inferior. Nah, jadi dia tuh kayak atas bawah juga sama. Jadi kalau kita lihat di kadaver itu kurang lebih bisalah membayangkan. Kemudian ini vena cava inferior. Nah, di sini kelihatan jelas bahwa venanya itu kan besar. Nah, ini yang besar nih, vena cava superior. Vena cava superior. Terus pericardium fibrosum. Pericardium fibrosum. Nih dapat dilihat pericardium fibrosum, gambarnya yang di sebelah sini. Kemudian pericardium fibrosum. Dah, kita kembali lagi guys.
agak sulit ya ini. Nah, ini auricula sinistra. Kalau auricula itu dia berdekatan dengan yang namanya vena cardiaca magna. Nah, kalau vena cardiaca magna itu kan yang berwarna biru. Nih, ini kemudian ada auricula sinistranya. Oke, terlihat jelas. Nah, terus kita kembali lagi ke ini. Pericardium fibrosum. Pericardium fibrosum itu tuh adalah lapisan terluar dari perikardium, di mana kantung ganda yang mengelilingi jantung. Kemudian ini tuh adalah bagian dari jantung, namun dia itu bersifat tidak elastis. Kemudian dan juga terdiri dari jaringan ikat fibrosa yang kuat. Kemudian fungsinya adalah untuk perlindungan, untuk penahan, dan juga pembatas. Kalau perlindungannya itu dia melindungi jantung dari trauma fisik dan juga infeksi, kemudian menahan jantung tetap berada di posisi anatomi yang benar dalam rongga toraks. Kemudian kalau pembatasan dia adalah membatasi ekspansi jantung yang berlebihan saat terjadi peningkatan volume darah secara tiba-tiba sehingga membantu menjaga tekanan intrakardiak yang optimal. Oke. Kemudian struktur. Kalau strukturnya itu dia terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Nah, dia itu jaringan ikat fibrosanya juga sangat tebal dan juga padat, memberikan kekuatan dan ketahanan tadi terhadap tekanan. Kalau saja mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ada kecelakaan, maka inilah yang nantinya akan berfungsi. Kalau dari lapisan luarnya itu kasar dan juga tidak elastis. Kalau lokasi dari perikardium sendiri, dia terletak di dalam rongga toraks membungkus jantung, yang membungkus jantung dan bagian awal pembuluh darah besar, aorta, dan juga arteri pulmonalis. Kemudian hubungan dengan struktur lain. Dia berhubungan dengan perikardium serosa, pembuluh darah, dan juga berhubungan dengan diafragma. Kalau dengan serosa, maka dia akan berhubungan lagi dengan lapisan parietal dan juga lapisan visceral, yaitu epikardium. Kalau dia yang di parietal, maka perikardium serosa ini terdiri dari dua lapisan. Kalau lapisan parietal, dia akan melekat erat pada perikardium fibrosum. Kalau yang visceral, dia akan melekat langsung pada permukaan jantung dan juga dikenal sebagai epikardium tadi. Bisa kita lihat ulang gambar epikardiumnya. Nah, epikardium. Kita lihat, nah ini kan terlihat jelas nih. Dia adalah si lapisan-lapisan. Kalau dia hubungannya dengan pembuluh darah, maka pada aorta dan juga arteri pulmonalis, dia perikardium fibrosumnya itu akan membungkus bagian awal dari aorta dan juga arteri pulmonalis. Kalau dia berhubungan dengan vena cava superior dan juga vena cava inferior, maka si pembuluh darah besarnya ini juga akan melewati perikardium fibrosum untuk memasuki atrium kanan jantung. Kalau dia berhubungan dengan diafragma, maka ligamentum pericardiofrenica akan melekat pada ligamen ini dan juga membantu menstabilkan posisi jantung dalam rongga toraks. Oke, kemudian kalau dia berhubungan dengan peran klinis, ini nantinya jatuhnya masuk ke dalam blok keluhan, tapi supaya Nesto know aja bahwa dia itu memiliki peran klinis pada perikarditis, tamponade jantung, serta perikardiektomi. Kalau dia itu perikarditis, maka inflamasi pada perikardium ini juga bisa melibatkan perikardium fibrosum yang akan menyebabkan nyeri dada dan juga gejala lainnya. Kemudian kalau tamponade jantung, nah kalau di sini dia akan terjadi penumpukan cairan ataupun penumpukan darah di dalam rongga perikardium, yang mana dia itu nantinya akan menyebabkan
penekanan terhadap jantungnya dan juga akan mengganggu si fungsinya sehingga sering memerlukan kondisi intervensi medis tertentu. Kalau perikardiektomi maka ini tuh kayak sudah parah yang akhirnya ujung-ujungnya akan dilakukan tindakan pembedahan untuk mengangkat sebagian atau seluruh perikardium fibrosum dalam kasus perikarditis kronis atau konstriktif yang tidak merespon pengobatan. Nah, mungkin itu tadi buat perikardiumnya. Kemudian ini ada lagi gambaran buat otot-otot, bukan otot. Kita kembali lagi ke strukturnya tadi bahwa pada bagian jantung yang miokardium maka ada ventriculus cordis sinister. Apa sih bedanya dengan yang lain? Pokoknya kita lihat peletakannya. Kalau dia di sebelah sini maka dia sinister. Ini kalau anterior yang kayak tepat di garisnya nih di gambar sini. Kemudian di sini juga ada ventriculus cordis sinister. Nih yang dekat dengan kotak itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam miokardium. Kalau dia miokardium berarti apa? Lapisan otot jantung yang terletak di antara lapisan endokardium dan juga epikardium. Pokoknya dia itu terdiri atas kardiomiosit yang sangat khusus. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kontraksi jantung, pemeliharaan tekanan darah. Kalau dia kontraksi jantung kan, nah dia itu sangat berperan utama fungsinya untuk memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau pemeliharaan tekanan darah, maka dengan kontraksi dan juga relaksasi yang terkoordinasi, miokardium ini membantu menjaga tekanan darah yang tepat dalam sistem sirkulasi. Makanya kalau jantungnya itu agak bermasalah, maka akan kembali ke tekanan darahnya, bisa terjadi hipertensi atau tekanan darahnya turun. Oke, kemudian buat struktur di miokardium. Struktur di miokardiumnya itu dia terdiri dari sel otot jantung atau kardiomiosit. Kemudian ada juga lapisan luar dan juga lapisan dalam. Kemudian kalau vaskularisasinya dia divaskularisasi oleh arteri koroner. Oke, kita ulang lagi bahwa sifat otot jantung dia itu bersifat straight atau segaris dan bercabang-cabang dengan inti sel yang terletak di tengah. Kalau diskus intercalatus maka struktur khusus yang menghubungkan sel-sel otot jantung satu sama lain yang memungkinkan terjadinya impuls listrik dan juga kontraksi untuk ditransmisikan secara efisien. Nah, kemudian buat lapisan luarnya itu dia akan berdekatan dengan yang namanya epikardium tadi. Kemudian lapisan luar miokardiumnya mengandung lebih banyak pembuluh darah koroner. Kalau dia lapisan dalamnya itu dia akan berdekatan dengan endokardium. Lapisan ini lebih tipis dan lebih dekat dengan ruang jantung. Kalau vaskularisasinya tadi kan dia divaskularisasi oleh arteri koroner. Nah, maka si arteri koronernya ini akan bercabang dari si aorta yang menyediakan oksigen dan nutrisi untuk kontraksi otot jantung. Nah, buat kontraksi otot jantung, dia itu ada beberapa mekanisme kontraksi. Yang pertama, dia ada depolarisasi, kontraksi ventrikel, dan juga siklus jantung. Kalau dia depolarisasi, maka infus listriknya akan dimulai dari nodus sinoatrial atau nodus SA yang menyebar melalui atrium, menyebabkan depolarisasi dan juga kontraksi di atriumnya. Kalau dia kontraksi ventrikel, maka akan menyebabkan infus mencapai nodus atrioventrikuler atau nodus AV melalui bandel His dan juga serat Purkinje menyebabkan kontraksi ventrikel. Kalau dia siklus jantung, maka akan menyebabkan fase sistol atau kontraksi dan juga diastol atau relaksasi dalam jantung. Kemudian buat
energi dan juga metabolismenya itu ada di mitokondria. Kalau sumber energinya itu miokardium menggunakan asam lemak bebas, glukosa atau gula, dan juga laktat sebagai sumber energi utamanya. Kalau mitokondria, dia akan kardiomiositnya itu kan mengandung banyak mitokondria yang akan menyebabkan ATP-nya itu sangat diperlukan untuk kontraksi otot. Kalau peran klinisnya itu buat infark miokard, kardiomiopati, dan juga hipertrofi miokard yang mungkin nantinya akan dijelaskan secara lebih lanjut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.